Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum fasallu wad'ullah. Al hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Beberapa hari lagi kita akan mengalami gerhana bulan, yang mana gerhana bulan merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayatun min ayatillah. Apabila terjadi gerhana, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat gerhana dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamar", sesungguhnya matahari dan bulan, la yankasifani li mauti ahadin, tidak akan terjadi gerhana karena sebab kematian seseorang, wala li hayati, bukan juga karena hidupnya seseorang atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat gerhana, apa yang harus dikerjakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fasallu, maka kalian salatlah, salat gerhana, wad'allah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini disebutkan hatta yankashifa ma bikum, sampai selesai salat gerhana. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, karena ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini inna syamsa wal qamar ini berkaitan dengan kematian salah seorang anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Ketika anak beliau ini meninggal, maka terjadi gerhana. Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, gerhana tersebut kalau ada yang meninggal itu berhubungan. Ketika seseorang meninggal terjadi gerhana itu berhubungan. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya
Asy-syams wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Bahwasanya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana karena sebab seseorang. Tetapi kita disuruh untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-lail, malam, wan-nahar, siang, wasyams, matahari, wal-qamar, dan bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah bersujud untuk matahari dan janganlah juga bersujud untuk bulan. Tetapi apa? Wasjudu lillahi. Akan tetapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahun, yang mana Allah taala menciptakan itu semua. Allah taala menciptakan malam, Allah Ta'ala menciptakan siang, Allah Ta'ala menciptakan matahari, Allah Ta'ala menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kepada Allah lah, jika ialah yang kamu hendak sembah. Maka dalam ayat ini di surah Fussilat ayat 37 ini menegaskan kepada kita bahwasanya yang disembah itu bukanlah matahari, bukanlah bulan, tetapi yang menciptakan keduanya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqahunna. Maka dengan momen gerhana bulan ini, insyaallah beberapa hari lagi akan terjadi, kita sama-sama sholat dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Momen gerhana ini juga merupakan momen di mana kita kembali belajar bagaimana cara-cara kita melaksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini tidak pasti terjadi setiap tahun, tidak pasti terjadi setiap bulan. Maka karena ini jarang terjadi, perlu kita murojaah kembali, kita belajar kembali bagaimana sholat gerhana tersebut, berapa rakaatkah sholat gerhana tersebut, apakah sholat gerhana ini sama seperti sholat Idul Adha atau Idul Fitri, bagaimana hukum sholat gerhana ini, dan bagaimana fadilah, keutamaan dalam melaksanakan sholat gerhana ini yang mana sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, fasallu wad'allah. Dan juga motivasi kita untuk melaksanakan sholat gerhana ini semata-mata untuk menjunjung perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat gerhana yang akan terjadi insyaallah dalam beberapa hari yang ke depan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.